selaku Hakim Ketua, dan saya Khairuman dengan NIM 22020002600 selaku Hakim Anggota 1. Saya Khairi Ajra dengan NIM 220200254 sebagai Hakim Anggota 2. Saya Raden Fatahila dengan NIM 22020002 sebagai Panitra. Saya Muhammad Adesa Siregar dengan NIM 22133 selaku pemohon 1. Saya Ridho Taufik Rahman Siregar dengan NIM 220200346 sebagai pemohon kedua. Saya Muhammad Fawaz Abi dengan NIM 220200276 sebagai kuasa hukum pemohon 1. Nama saya Ahmad Jaya Nasution dengan NIM 220200289 sebagai kuasa hukum pemohon 2. Nama saya Muhammad Abdul Husin Nasution dengan NIM 220200297 sebagai kuasa hukum pemohon 3. Nama saya Akbar Eka Rahab dengan NIM 220200291 sebagai kuasa hukum pemohon 4. Kami dari kelompok KKN 04 Desa Paran Padang ingin membuat alur persidangan Mahkamah Konstitusi dan apa saja tugas dari hakim, ketua, anggota, panitera, pemohon dan kuasa hukum pemohon. Sidang Mahkamah Konstitusi. Alur persidangan di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki prosedur yang jelas dan teratur. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta peraturan lainnya berikut adalah alur persidangan di MK secara lengkap. 1. Pengajuan perkara pemohonan. Proses dimulai ketika pihak yang merasa dirugikan atau pemohon mengajukan permohonan ke MK atau Mahkamah Konstitusi. Permohonan dapat berupa uji materi judicial review, sengketa hasil pemilu atau perselisihan hasil pilkada. 2. Formulir permohonan. Pemohon mengisi formulir permohonan yang disertai dengan dokumen-dokumen pendukung seperti salinan undang-undang atau peraturan yang diuji dan alasan hukum yang mendasari permohonan. 3. Pendaftaran dan pemeriksaan administrasi pendaftaran. Permohonan yang diajukan didaftarkan di Sekretariat MK dan diberi nomor perkara. Selanjutnya yaitu perbaikan berkas. Jika berkas permohonan belum lengkap atau ada yang perlu diperbaiki, kuasa hukum berkewajiban untuk melengkapi atau memperbaiki berkas tersebut. Selanjutnya, menghadiri sidang dan mewakili permohonan. Kuasa hukum wajib hadir pada setiap sidang persidangan di MK untuk mendampingi sang pemohon. Sebagai wakil pemohon, kuasa hukum berperan aktif dalam proses persidangan. Baik, selanjutnya penetapan status pemohon. Pemeriksaan pendahuluan Hakim MK akan memeriksa apakah pemohon memenuhi syarat formil dan material untuk diterima atau tidak. Jika permohonan memenuhi syarat, MK akan menetapkan perkara untuk dilanjutkan ke tahap sidang pemeriksaan. Yang selanjutnya, keputusan proses administrasi MK dapat mengeluarkan keputusan apakah pemohon diterima, ditolak, atau dihentikan. Keputusan ini berdasarkan pertimbangan atas kelayakan permohonan yang diajukan. Berikutnya, sidang pemeriksaan penyampaian permohonan. Pada sidang pertama, pemohon diberikan kesempatan untuk menyampaikan permohonan secara lisan di depan panel hakim. Jawaban termohon. Setelah pemohon menyampaikan permohonannya, pihak pemohon, misalnya Presiden, DPR, atau lembaga negara lain, diberikan kesempatan untuk memberikan jawaban atau tanggapan atas permohonan tersebut. Baik, selanjutnya republik dan duplik. Setelah jawaban dari termohon, pemohon dapat memberikan tanggapan replik dan termohon dapat memberikan jawaban atas tanggapan tersebut atau duplik. Nah, berikutnya pemeriksaan bukti dan saksi. Jika diperlukan, pihak-pihak yang terlibat dalam perkara dapat mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi juga dapat dipanggil untuk memberikan keterangan. Selanjutnya, pendapat ahli. MK dapat meminta pendapat atau keterangan dari ahli yang relevan untuk memberikan klarifikasi terkait substansi perkara, baik diajukan oleh pemohon maupun termohon. Selanjutnya, pembacaan putusan musyawarah hakim. Setelah pemeriksaan selesai, Hakim Konstitusi akan mengadakan musyawarah untuk memutuskan perkara. Keputusan ini diambil berdasarkan suara mayoritas. Berikutnya, putusan MK dapat berupa mengabulkan permohonan, misalnya mengubah atau membatalkan undang-undang atau peraturan yang diuji. Penolak pemohon jika tidak terbukti ada pelanggaran konstitusi, tidak diterima jika permohonan tidak memenuhi syarat formil atau material.
Berikutnya pembacaan putusan. Putusan MK dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua hakim atau hakim ketua panel yang ditunjuk. Eksekusi dan penegakan putusan eksekusi putusan. Setelah putusan dibacakan, pihak-pihak yang terkait wajib melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan MK bersifat final dan mengikat, artinya tidak ada upaya lain atau untuk mengubahnya. Kemudian pemantauan dan evaluasi. MK memantau pelaksanaan putusan, terutama jika kewajiban atau perintah yang harus dilaksanakan oleh lembaga negara atau pihak terkait. Keputusan yang mengikat keputusan MK bersifat mengikat secara hukum dan harus dilaksanakan oleh semua pihak yang terkait. Jika putusan MK berkenan dengan perubahan atau pembatalan peraturan perundang-undangan, maka peraturan tersebut harus disesuaikan dengan putusan MK. Dan ada catatan tambahan, yang pertama, transparansi dan publisitas. Sidang-sidang MK terbuka untuk umum dan dipublikasikan secara transparan, sehingga masyarakat dapat mengikuti jalannya proses persidangan. Yang kedua, jangka waktu persidangan ialah proses persidangan di MK biasanya berlangsung selama beberapa bulan, tergantung pada kompleksitas perkara yang dihadapi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, tanggal 4 Desember 2004, sidang perkara dengan nomor register 70/PHPU/Pres/14/2004 akan segera dimulai. Sebelumnya akan dibacakan tanda tertib persidangan pada pengunjung. Persidangan diharap mendengar dan mematuhi tata tertib sebagai berikut. Pengunjung sidang harus bersikap tertib, tenang, dan vokal. Pengunjung sidang dilarang: yang pertama, membawa senjata atau benda-benda lain yang dapat membahayakan atau mengganggu jalannya sidang. Yang kedua, membuat gaduh, berlalu lalang, sorak-sorai, dan bertepuk tangan di ruang sidang selama persidangan berlangsung. Yang ketiga, menonaktifkan alat komunikasi secara langsung. Yang keempat, membawa alat demonstrasi ke ruang sidang. Yang kelima, merusak atau mengganggu fungsi sarana dan prasarana atau peralatan sidang lainnya. Yang keenam, makan dan minum di ruang sidang selama persidangan berlangsung. Yang ketujuh, menghina para pihak dan ahli. Yang kedelapan, memberikan dukungan, komentar, saran, tanggapan, atau mengajukan keberatan atas keterangan yang diberikan oleh para pihak selama persidangan berlangsung. Yang kesembilan, melakukan perbuatan atau tingkah laku yang mengganggu persidangan atau merendahkan kehormatan dan martabat hakim konstitusi serta kewibawaan mahkamah. Yang ke-10, memberikan ungkapan atau pernyataan dalam sidang berupa ancaman terhadap independen hakim dan konstitusi dalam memutus perkara. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Hakim Konstitusi memasuki ruangan persidangan. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sidang perkara pengujian UU dengan register nomor perkara 70/Pres/14/2024 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, langsung saja kepada pihak pemohon yang akan memberikan keterangan dan kuasa hukumnya. Kepada saudara dipersilakan. Tugas pemohon dalam sidang Mahkamah Konstitusi. Tugas pemohon dalam persidangan Mahkamah Konstitusi adalah mengajukan permohonan kepada MK. Permohonan ini dapat diajukan secara online melalui sistem informasi penanganan perkara elektronik atau secara offline dengan menyerahkan permohonan langsung ke paniteraan MK. Dalam UU MK, istilah yang digunakan adalah permohonan, bukan gugatan. Hal ini karena hanya terdapat satu pihak sebagai pemohon, sedangkan Presiden, pemerintah, DPR, dan lembaga negara lainnya hanya sebagai pemberi keterangan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses permohonan di MK adalah: 1. Jika permohonan belum lengkap, pemohon akan diberi waktu 7 hari kerja untuk melengkapinya. 2. Setelah permohonan lengkap,
pemohon akan mendapatkan akta registrasi perkara dan permohonannya akan dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi atau BRPK. Yang ketiga, dalam waktu paling lambat 14 hari kerja, hari sidang pertama akan ditetapkan. Nah, selanjutnya dalam persidangan Mahkamah Konstitusi atau MK, pemohon memiliki sejumlah tugas yang harus dijalankan sepanjang proses persidangan. Dari awal hingga akhir, tugas pemohon tidak hanya berkaitan dengan pengajuan permohonan, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif dalam setiap tahap persidangan untuk memastikan proses berjalan dengan lancar dan hak-haknya dilindungi. Berikut adalah tugas pemohonan secara lengkap dalam persidangan Mahkamah Konstitusi. Yang pertama, mengajukan permohonan atau menyusun permohonan dan penyerahan permohonan. Yang kedua, memastikan kelengkapan dokumen atau dokumen lengkap dan tersedia dan perbaikan berkas. Yang ketiga, menyampaikan tujuan dan alasan hukum. Yang keempat, menghadiri sidang persidangan atau memberikan keterangan lisan. Yang kelima, mengajukan bukti yang relevan atau menyampaikan bukti tertulis dan penyampaian saksi atau ahli. Yang keenam, menanggapi jawaban permohonan atau replik dan penyampaian tanggapan yang konstruktif. Yang ketujuh, menjaga kepentingan selama persidangan. Yang ke-8, mengikuti ketentuan formal MK. Yang ke-9, menjaga etika dan kewajiban hukum. Yang ke-10, menindaklanjuti putusan MK. Dan yang terakhir, mematuhi putusan yang bersifat mengikat. Tugas kuasa hukum pemohon dalam persidangan Mahkamah Konstitusi. Kuasa hukum pemohon memiliki peran penting untuk mendampingi dan mewakili pemohon dalam proses hukum yang berlangsung. Tugas kuasa hukum ini meliputi berbagai tahapan dalam proses persidangan, dari awal pengajuan perkara hingga pelaksanaan putusan. 1. Menyusun dan menyampaikan permohonan. Kuasa hukum bertugas menyusun dan merumuskan permohonan yang diajukan kepada MK, baik untuk diuji materi, sengketa hasil pemilu, atau sengketa pilkada. Permohonan ini harus memenuhi persyaratan formil dan material yang diterapkan oleh MK. 2. Menyampaikan permohonan. Kuasa hukum juga bertanggung jawab untuk menyampaikan permohonan beserta dokumen pendukung yang diperlukan ke Sekretariat MK untuk didaftarkan. Yang ketiga, memastikan kelengkapan berkas pemeriksaan dokumen. Kuasa hukum harus memastikan bahwa seluruh dokumen yang disertai dalam permohonan seperti salinan undang-undang atau peraturan yang diuji, bukti-bukti dan argumen hukum sudah lengkap dan sah secara hukum. Yang keempat, perbaikan berkas. Jika berkas permohonan belum lengkap atau ada yang perlu diperbaiki, kuasa hukum berkewajiban untuk melengkapi atau memperbaiki berkas tersebut sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh MK. Yang kelima, menghadiri sidang dan mewakili pemohon. Kuasa hukum wajib hadir pada setiap sidang persidangan di MK untuk mendampingi pemohon. Sebagai wakil pemohon, kuasa hukum berperan aktif dalam proses persidangan. Selanjutnya, mewakili pemohon. Sebagai perwakilan dari pemohon, kuasa hukum bertugas menyampaikan argumen-argumen hukum secara lisan maupun tertulis di hadapan majelis hakim MK. Kuasa hukum juga dapat mewakili pemohon dalam memberikan tanggapan terhadap jawaban termohon atau pihak lain. 7. Menyusun argumen hukum. Kuasa hukum bertanggung jawab untuk menyusun dan mengembangkan argumen hukum yang mendukung permohon argumen. Ini harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan serta penafsiran konstitusional yang tepat. 8. Replik dan duplik. Dalam proses persidangan, kuasa hukum juga dapat memberikan replik, tanggapan terhadap jawaban dari termohon, dan setelah itu memberikan duplik, tanggapan terhadap tanggapan jika diperlukan. Argumen ini harus disusun dengan cermat untuk menguasai posisi pemohon. 9. Mempersiapkan dan mengajukan bukti. Kuasa hukum memiliki tugas untuk mengajukan bukti-bukti yang relevan dengan permohon yang diajukan. Bukti ini bisa berupa dokumen tertulis, rekaman, atau bukti fisik lainnya yang diperlukan untuk mendukung argumen yang diajukan. 10. Saksi dan ahli. Kuasa hukum juga dapat mengajukan saksi atau ahli yang relevan untuk memberikan keterangan yang memperkuat posisi permohon. Kuasa hukum bertugas memilih, mempersiapkan, dan mengajukan saksi atau ahli yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan. Kemudian tugas kuasa hukum selanjutnya adalah menjaga kepentingan pemohon selama persidangan.
Kuasa hukum harus memastikan bahwa seluruh proses persidangan berjalan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan melindungi hak-hak pemohon selama persidangan. 12. Konsultasi dan pemohon. Kuasa hukum perlu berkonsultasi dengan pemohon secara rutin untuk memastikan bahwa pemohon memahami jalannya persidangan serta keputusan-keputusan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi. 13. Mengajukan permohonan untuk menunda eksekusi putusan dalam kurung jika diperlukan. Jika MK mengeluarkan putusan yang tidak menguntungkan bagi pemohon, kuasa hukum dapat mengajukan permohonan untuk menunda pelaksanaan putusan dengan alasan-alasan hukum yang mendukung. 14. Menangani eksekusi putusan. Jika putusan MK mengharuskan perubahan peraturan perundang-undangan atau tindakan tertentu, kuasa hukum juga dapat memberikan nasihat hukum terkait dengan eksekusi putusan tersebut. 15. Memberikan penjelasan kepada pemohon penjelasan tentang putusan. Setelah putusan MK dibacakan, kuasa hukum bertugas menjelaskan secara rinci kepada pemohon mengenai isi putusan dan implikasinya terhadap pemohon. Selanjutnya 16. Langkah hukum lanjutan. Jika pemohon tidak puas dengan putusan MK, kuasa hukum dapat memberikan penjelasan mengenai opsi hukum yang tersedia. Ataupun meskipun putusan MK bersifat final dan mengikat, dalam kasus tertentu bisa ada langkah-langkah administrasi lebih lanjut. Yang ke-17 selanjutnya, mengajukan permohonan lainnya seperti permohonan untuk tindak lanjut. Kuasa hukum dapat mengajukan permohonan lanjutan kepada MK jika ada hal-hal yang belum diselesaikan dalam putusan MK, atau jika ada kebutuhan untuk interpretasi lebih lanjut terhadap putusan MK. Selanjutnya 18. Berkomunikasi dengan pihak terkait. Dalam beberapa kasus, kuasa hukum harus berkoordinasi dengan pihak terkait lainnya, misalnya termohon atau pihak ketiga, untuk memastikan bahwa seluruh proses persidangan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan aturan. Selanjutnya 19. Menyampaikan permohonan atau keberatan. Jika ada ketidaksesuaian dalam pelaksanaan prosedur atau ketentuan hukum, kuasa hukum dapat mengajukan keberatan atau permohonan kepada MK. Selanjutnya 20. Membantu penyusunan kesimpulan persidangan. Pada akhir persidangan, kuasa hukum dapat memberikan kesimpulan secara tertulis atau lisan mengenai hal-hal yang telah dipersidangkan dan memaparkan alasan-alasan hukum yang mendukung permohonan pemohon. Selanjutnya 21. Mengikuti prosedur formal MK. Kuasa hukum harus memastikan bahwa setiap langkah yang dilakukan selama persidangan mengikuti prosedur formal yang telah diatur oleh MK. Hal ini mencakup kepatuhan terhadap jadwal sidang, ketentuan pengajuan bukti, dan prosedur lainnya. Tugas kuasa hukum pemohon dalam persidangan Mahkamah Konstitusi adalah untuk menyusun permohonan, memberikan argumen hukum yang kuat, mengajukan bukti dan saksi, mendampingi pemohon dalam setiap tahapan persidangan, serta memastikan bahwa hak-hak pemohon terlindungi selama proses persidangan berjalan. Selain itu, kuasa hukum juga memiliki peran penting dalam menjaga kualitas dan kelancaran persidangan, serta menindaklanjuti pelaksanaan putusan MK. Panitera dalam persidangan Mahkamah Konstitusi MK memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung kelancaran administrasi persidangan dan memastikan agar semua proses hukum dijalankan dengan benar dan efisien. Panitera bekerja bahwa presisi hukum dan bertanggung jawab untuk menangani berbagai aspek administratif yang berkaitan dengan persidangan dan pelaksanaan putusan. Berikut adalah tugas panitera dalam persidangan Mahkamah Konstitusi. Yang pertama, menyusun dan menyiapkan dokumen persidangan, pencatatan dan pengarsipan. Panitera bertugas untuk mencatat dan menyimpan semua dokumen persidangan yang penting, seperti permohonan, bukti-bukti, risalah, persidangan, putusan, dan dokumen terkait lainnya. Pengarsipan ini dilakukan secara sistematis agar mudah diakses saat diperlukan. Menyusun dan mengatur berkas perkara. Panitera memastikan bahwa semua perkara disusun dengan rapi, mulai dari tahap pendaftaran hingga tahap putusan. Ini termasuk memeriksa kelengkapan dokumen yang diajukan oleh pemohon atau pihak lainnya, mencatat jalannya sidang, mencatat risalah sidang. Panitera bertugas untuk mencatat jalannya sidang secara rinci dalam bentuk risalah sidang, termasuk pernyataan dari hakim, pemohon, termohon, saksi, dan pihak-pihak lainnya. Risalah ini akan menjadi bukti dokumenter dari jalannya persidangan. Mencatat pernyataan hukum dan argumen. Semua argumen yang disampaikan oleh pihak-pihak yang terlibat, baik pemohon, termohon, maupun pihak terkait akan dicatat dalam risalah sidang untuk menjadi bahan pertimbangan hakim dalam membuat keputusan.
mengelola administrasi permohon, penerimaan dan pendaftaran permohon. Panitera bertugas untuk menerima dan mendaftarkan permohon yang diajukan oleh pemohon, baik untuk uji materi terhadap undang-undang sengketa hasil pemilu atau perkara lainnya masuk ke MK. Setelah itu, panitera akan memverifikasi apakah pemohon tersebut memenuhi syarat administratif yang ditentukan oleh MK, memberitahukan jadwal sidang setelah permohonan diterima dan diproses. Panitera akan memberitahu para pihak terkait mengenai jadwal persidangan melalui surat pemberitahuan resmi atau pengumuman dari media MK, melakukan komunikasi dengan pihak terkait, koordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat. Panitera bertanggung jawab untuk berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara, baik pemohon, termohon, saksi atau ahli, terkait dengan jadwal sidang, permintaan dokumen tambahan atau hal administratif lainnya. Menyampaikan pemberitahuan putusan. Setelah MK mengeluarkan putusan, panitera akan menyampaikan salinan putusan tersebut kepada para pihak yang terlibat dalam perkara termasuk pemohon termohon. Menyusun dan mengatur dokumen putusan, menyusun draft putusan. Setelah sidang selesai dan majelis hakim membuat keputusan, panitera bertugas untuk membantu dan menyusun draft putusan MK, termasuk menyusun naskah putusan secara lengkap sesuai dengan hasil musyawarah hakim. Mengarsipkan dan pengumuman putusan. Panitera juga bertugas untuk mengarsipkan putusan yang telah disahkan dan mengumumkan putusan tersebut baik secara langsung kepada pihak-pihak terkait maupun melalui pengumuman di situs web MK atau media lainnya. Pelaksanaan putusan, memastikan eksekusi putusan. Panitera juga berperan dalam memonitor pelaksanaan putusan MK. Misalnya, jika MK mengeluarkan putusan yang memerintahkan perubahan undang-undang atau kebijakan tertentu, panitera harus memastikan bahwa pelaksanaan putusan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan putusan. Setelah putusan dibacakan, panitera bertanggung jawab untuk menyampaikan dan mendistribusikan salinan putusan kepada para pihak yang terkait. Menjaga keterlibatan dan keamanan persidangan, menjaga prosedur sidang yang tertib. Panitera juga memiliki peran dan menjaga agar sidang berjalan tertib dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Mereka dapat bertindak sebagai penghubung antara majelis hakim dan pihak-pihak lainnya di dalam ruang sidang. Mendampingi majelis hakim selama sidang berlangsung. Panitera bertugas untuk mendampingi majelis hakim dan memberikan informasi terkait administrasi perkara, serta menyiapkan dokumen yang dibutuhkan oleh sidang berlangsung. Membantu hakim dalam hal administratif, menyusun laporan persidangan. Panitera membantu hakim dengan menyusun laporan yang berisi rangkuman dan dari setiap sidang yang akan menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara. Menyusun protokol sidang. Panitera juga bertanggung jawab untuk menyusun protokol sidang yang dapat digunakan oleh hakim untuk merujuk kembali kepada jalannya persidangan dan argumen-argumen yang telah diajukan. Penyampaian keputusan atau putusan kepada publik. Menyampaikan kepada publik, panitera bertugas untuk mempublikasi putusan MK agar diketahui oleh masyarakat luas, yang mencakup perbuatan putus secara terbuat melalui website MK atau media lainnya yang dipilih. Tugas lain-lain yang dipertimbangkan hakim, menjalankan instruksi hakim. Panitera juga memiliki kewajiban untuk menjalankan tugas administratif lainnya yang mungkin diberikan oleh hakim ketua atau majelis hakim sesuai kebutuhan selama proses persidangan. Ini bisa mencakup segala hal yang bersifat administratif atau teknis untuk mendukung kelancaran sidang. Dalam persidangan Mahkamah Konstitusi, hakim ketua dan hakim anggota memiliki peran dan tugas yang spesifik namun saling melengkapi. MK terdiri dari 9 hakim konstitusi yang dipilih dan disumpah oleh Presiden. Dan dalam setiap perkara, hakim-hakim ini akan dibagi dalam panel yang biasanya terdiri dari 5 atau 3 hakim. Hakim ketua panel memimpin sidang dan bertanggung jawab atas jalannya proses persidangan. Sementara hakim anggota memberikan kontribusi terhadap analisis, pertimbangan, dan keputusan yang akan diambil. Berikut adalah tugas-tugas hakim ketua dan hakim anggota dalam persidangan Mahkamah Konstitusi. Tugas hakim ketua panel. Hakim ketua panel adalah hakim yang memimpin sidang dan memiliki tanggung jawab utama dalam mengelola jalannya persidangan. Tugas utama hakim ketua meliputi yang pertama, memimpin sidang. Hakim ketua memimpin jalannya persidangan, memastikan semua pihak mendapatkan kesempatan yang adil untuk menyampaikan argumen dan mengatur agenda persidangan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Selanjutnya, menyusun dan mengelola prosedur sidang. Hakim ketua bertanggung jawab untuk memastikan bahwa prosedur sidang berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk mengatur urutan acara, memutuskan permohonan untuk mendengarkan saksi atau ahli, serta memastikan tidak ada pelanggaran prosedur selama persidangan. Yang ketiga, mengatur waktu dan diskusi. Hakim ketua mengatur waktu untuk setiap pihak yang terlibat, pemohon, termohon, dan pihak terkait, agar proses persidangan tidak terlambat dan berjalan efisien.
Hakim ketua juga mengawasi pembatasan waktu untuk penyampaian argumen atau bukti. Yang keempat, mengambil keputusan administratif. Dalam beberapa hal, hakim ketua bertanggung jawab untuk mengambil keputusan administratif yang diperlukan dalam persidangan. Misalnya, menyatakan apakah permohonan sudah lengkap dan dapat diterima atau diperiksa, atau menunda persidangan. Yang kelima, mengumumkan putusan. Hakim ketua biasanya memimpin sidang yang membaca atau mengumumkan putusan akhir di hadapan publik dan pihak-pihak terkait. Yang selanjutnya, menjaga netralitas dan objektivitas. Hakim ketua juga berperan dalam menjaga netralitas dan objektivitas seluruh persidangan. Dalam hal ini, hakim ketua harus memastikan bahwa semua argumen yang disampaikan dihargai dan dipertimbangkan dengan adil. Yang terakhir, menyusun laporan hasil sidang. Setelah sidang berakhir, hakim ketua bertanggung jawab untuk menyusun laporan terkait jalannya persidangan, termasuk meringkas hasil musyawarah hakim dalam pengambilan keputusan. Hakim anggota adalah hakim yang berfungsi mendampingi hakim ketua dalam memeriksa dan memutuskan perkara. Hakim anggota berperan aktif dalam menganalisis perkara dan memberikan kontribusi terhadap pengambilan keputusan. Dan tugas-tugas utama hakim anggota meliputi yang pertama, mengikuti persidangan. Hakim anggota wajib hadir dalam setiap sidang dan mengikuti seluruh rangkaian persidangan. Mereka harus mendengarkan dengan seksama seluruh argumen dan bukti yang disampaikan oleh pemohon, termohon, dan pihak-pihak yang terkait. Yang kedua, menilai dan menganalisis argumen. Hakim anggota berperan dalam menganalisis argumen hukum yang diajukan oleh pemohon dan termohon. Mereka harus menilai apakah permohonan sesuai dengan ketentuan hukum dan konstitusi yang berlaku. Yang ketiga, mempertimbangkan bukti dan saksi. Dalam persidangan, hakim anggota juga terlibat dalam menilai bukti-bukti yang diajukan, baik yang bersifat tertulis maupun lisan. Mereka akan memutuskan relevansi dan kekuatan bukti yang disampaikan dalam mendukung argumen masing-masing pihak. Yang keempat, memberikan pendapat dan musyawarah. Setelah sidang pemeriksaan selesai, hakim anggota ikut serta dalam musyawarah untuk memutuskan perkara. Mereka memberikan pendapat atau opini hukum mengenai substansi mereka, termasuk alasan hukum yang mendasari keputusan. Pendapat hakim anggota ini dapat dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan akhir. Yang kelima, menandatangani putusan. Hakim anggota bertanggung jawab untuk memberikan persetujuan terhadap putusan yang diambil dalam musyawarah dan menandatangani putusan yang final dan mengikat. Jika ada perbedaan pendapat, hakim anggota dapat memberikan pendapat berbeda atau dissenting opinion yang akan disertakan dalam putusan MK. Dan yang keenam, mengajukan saran dan masukan. Hakim anggota juga dapat mengajukan saran dan masukan dalam proses analisis perkara, baik terkait dengan pengujian materi undang-undang maupun mengenai substansi perkara lainnya. Saran dan masukan ini bertujuan untuk memperkaya pertimbangan hakim ketua dan seluruh majelis hukum. Selanjutnya yang ketujuh, yaitu hakim anggota wajib mengikuti seluruh prosedur hukum yang telah ditetapkan oleh MK dalam menangani perkara. Mereka juga harus memastikan bahwa seluruh proses persidangan dilakukan dengan benar sesuai dengan hukum dan tanpa adanya pelanggaran hak-hak pihak yang terkait. Yang kedelapan, kerjasama antara hakim ketua dengan hakim anggota haruslah berkolaborasi dalam hal musyawarah. Setelah seluruh bukti dan argumen dipertimbangkan, hakim ketua dengan hakim anggota melakukan musyawarah untuk memutuskan perkara. Musyawarah ini ialah bagian yang sangat penting dalam proses pengambilan keputusan, dan hakim ketua bersama hakim anggota akan mencapai kesepakatan mayoritas. Yang kesembilan, menghormati independensi. Meskipun hakim ketua yang memimpin jalannya persidangan, semua hakim baik ketua maupun anggota memiliki independensi dalam memberikan pertimbangan hukum yang objektif. Semua hakim harus bebas dari pengaruh pihak luar dan hanya mengacu pada hukum dan konstitusi. 10. Putusan yang diambil oleh MK dalam sebuah perkara bersifat kolektif. Artinya, keputusan tersebut ialah kesepakatan bersama antara hakim ketua dengan hakim anggota. Putusan ini bersifat final dan mengikat, dan hakim ketua serta hakim anggota memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil ialah keputusan yang tepat. Meskipun hakim ketua memimpin, semua hakim, baik ketua maupun anggota, bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil oleh majelis hakim. Setiap hakim wajib memberikan pertimbangan hukum dan berdiskusi untuk mencapai keputusan yang tepat. Baik, terima kasih. Terkait dengan permohonan yang sudah saudara sampaikan kepada mahkamah,
Majelis Hakim telah memberikan beberapa masukan yang maka dari itu untuk dilengkapi dan juga diperbaiki untuk permohonan saudara secara prinsip permohonan yang sudah saudara sampaikan memang sudah memenuhi syarat. Tetapi saudara kita perlu memperhatikan masukan dan juga nasihat yang telah diberikan oleh Majelis Hakim panel. Dan Majelis Hakim kini berpendapat jika tidak perlu mengadakan sidang panggung panel untuk kedua kalinya, dan permohonan yang saudara sampaikan kepada kami ini adalah dalam rapat permusyawaratan hakim sesuai dengan peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 6 tahun 2005 dengan mekanismenya yang demikian. Bagaimana nantinya Mahkamah akan memberitahukan kepada saudara melalui panitera. Kepada pemohon, apakah masih ada sekiranya yang ingin disampaikan? Ya, dari mulia. Baik, maka dari itu dengan kini sidang panel saya tutup. Majelis Hakim meninggalkan ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk. Para hadirin yang saya hormati, demikian persidangan hari ini dengan perkara nomor 70/PHP/14 Romawi 2004 telah selesai. Terima kasih. Selamat sore.